adaptasi yang paling awal coba dulu. Learning by doing kalau kata Wong Jawa mah. Sekarang gue tanya lu, dengan adanya AI, kalau lu nggak mau beradaptasi, lu mau ngapain? Tidur. Super Friends, balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks. Kali ini barengan gue Bimo Kusumo dan kita sekarang mau bahas salah satu topik yang lagi diperbincangkan sama masyarakat. Yang lagi nakut-nakutin masyarakat. Balik lagi nih polusi udara. Di recall lagi. Oke, tapi kalau mau bahas soal AI, kayaknya kita harus ngadirin orang-orang atau teman-teman kita yang memang ada di ranahnya. Sekarang gue udah sama Jeremy Jason dan Jerry Taufik. Kenalan dulu sama Super Friends mungkin ya Jason ya? Boleh. Lo tuh berarti orang yang ngulik AI kalau di sosmed lo gitu ya. Tapi lo basicnya IT berarti? Gue basic IT. Bisa disebut AI enthusiast lah ya. AI enthusiast. Jadi gue bukan spesialis tapi gue suka ngulik soal AI. Wah Gitu menarik kali nih. AI enthusiast nih baru ada akhir-akhir ini atau sebenarnya udah lama sih? Sebenarnya udah lama, cuman kan akhir-akhir ini baru ngetren. Oke. Kira-kira gitu. Jadi kan gue dulu ngulik itu soal yang lebih teknikal lah, lebih ke coding-coding. Tapi kan sekarang lebih ke aplikasi. Oke. Jadi sekarang gue nggak ngulik-ngulik yang coding-codingan nggak, tapi lebih yang kayak ChatGPT, yang text to image yang gitu-gitu aja sih. Nggak sampai dalam-dalam banget. Lalu ada Mr. Jerry Taufik. Halo. Asik. Super friend, halo semua. Iya kan super friend kan? Betul. Yoi. Jer, lo tuh kalau dibilang sekarang tuh lebih ke produser, rapper, apa content creator sih? Kayaknya udah content creator ya sekarang ya. Content creator Iya. ya. Iya. Karena kan lo ngedit bisa. Ngedit bisa. Bikin lagu. Bisa. Ya nyanyi gitu ya. Rap, Nge-rap rap. gitu ya. Iya. Dan sekarang konten yang cukup wow. Lihat aja deh. YouTube-nya sendiri. Iya. Cukup traffic lah. Cukup traffic, cukup menyita perhatian dan emosi lah gitu. Nah itu. Tapi bersinggungan dengan AI dong, pasti dong. Ada beberapa konten gue yang ngebahas tentang AI. Ada beberapa. Karena memang pembahasan gue di YouTube itu segala sesuatu yang dibilang kontroversi iya, viral iya. Pokoknya yang bikin orang-orang tuh jadi kayak, wah ada yang kayak gini ya. Iya. Termasuk salah satunya AI. Oke. Ini berarti menarik nih. Satu dari sisi teknis, satu dari sisi konspirasi AI. Konspirasi dan kontroversi. Kontroversi. Iya. Kontroversi Kontroversi AI. juga. Oke, kita kupas di sini. Tapi Oke. untuk ngulik seberapa jauh lo udah udah kenalan dengan AI ini sebuah perdebatan juga nih. Karena gue sempat buka-buka artikel gitu ya. AI mah baru-baru ini gitu. AI mah orang-orang sekarang aja gitu. Heboh. Tapi ada satu lagi yang bilang sebenarnya AI itu udah diciptakan dalam tanda kutip tuh jauh. Betul. Dari dulu. Iya. Bener ya? Iya. Jauh sekali. Jauh sekali ya. Jauh Coba dari Jason dulu. Dari gue. Jadi gue kan lulusan IT. Jadi gue tuh udah ngulik itu dari tahun 2019. Ketika ChatGPT belum ada, aplikasi belum ada. Gue nguliknya tuh lebih ke technical. Oke. Nah sampai akhirnya gue skripsian juga pakai AI. Itu gue bikin aplikasi tunanetra untuk ngedetek uang. Jadi kalau lu pakai kamera, pakai HP, tahu nih duit berapa. Itu yang gue bikin. Nah tapi sebenarnya tadi kan lu bilang artificial intelligence itu sudah ada dari lama ya. Itu gue clarify, jadi dulu itu sekitar di tahun 70-an kalau gak salah. Oke. Ada satu orang, gue lupa namanya, itu yang pemenang catur terus. Keris Kasparov kalau gak salah. Oke. Gue lupa. Itu dia setiap tahun menang terus main catur. Selama 10 tahun kali. Terus sampai satu titik ada AI. Tapi AI-nya belum yang sepintar itu. Jadi masih dioperasikan sama manusia. Jadi ada komputer satu di sini, orangnya main. Oh. Nah, hari itu pertama kali pakai AI, hari itu dia kalah. Sejak itu dia gak pernah menang lagi lawan AI. Tahun? 70-80an gitu. 70-80. Nah, sejak itu permainan catur itu yang jadi bot di game kita sekarang. Nah, jadi AI itu sudah ada sejak tahun 80-an. Tapi kalau lo Jer, kenal AI sendiri itu dari kapan? Jujur gue sebenarnya kalau misalkan tahu AI ini dari film awalnya. Gue ngeliat tuh kayak Robocop gitu ya. The Matrix gitu. Itu kan udah ngebahas AI. Iya. Tapi dulu kita kan taunya film ini cuma
Fiksi lah. Fiksi gitu. Iya. Gak taunya sekarang gue ketika ngebaca tentang konspirasi ternyata film itu mengarah kepada apa ya, rencana ke masa depan. Dia ngasih kode nih, dari sekarang gue kasih kode ada ini loh, ntar di masa depan bakal ada kayak gini loh gitu. Ya kan? Apa bakal ada ya segala macam yang nggak kebayang lah pada zaman dahulu. Sekarang kan udah terbukti ada. Betul. Nah, begitu juga dengan artificial intelligence. Kayak dulu cuma sebatas film yang kita kira mana mungkin ada kayak gini nih. Tahu-tahu sekarang udah terbukti. Ya. Pelan-pelan mulai ada Jason. Salah. Iya dong. Salah dong. Bukan. Tahu humanoid gitu loh. Yang ngomong ini AI gitu dan adanya berubah. Tapi AI ini jadi momok sebenarnya. Buat beberapa orang. Ya. Ya bener kan? Bener. Oh iya gak salah dong. Gak salah. Ya kan? Ada beberapa orang yang aduh ini gimana nih. Iya. Namanya kinap kan Pak, panik ya kan. Iya terus akhirnya mulai tuh dibikin beberapa artikel kalau AI ini akan menghancurkan beberapa profesi. Iya, tapi ternyata ada yang mengambil keuntungan dari program-program atau aplikasi-aplikasi AI ini. Nah, ini gue mau nanya, mungkin ke Jerry dulu. Aplikasi atau software atau apapun itulah ya, yang memudahkan lo untuk nyelesain pekerjaan. Ada gak? Ada sebenarnya, tapi kalau gue sebut di sini ntar klien gue cabut lah. Canda. Iya juga sih. Dulu tuh ada namanya tuh Rap Generator. Itu aplikasi yang kayak lu mau nulis lirik rap. Lu bisa kayak ngetik aja lu pengen apa nih pembahasannya, tertuju kepada siapa, liriknya mau kotor apa bagus tuh ada dulu. Itu cukup membantu gue karena dulu tuh tahun berapa Jar? Sorry. Hah? Dulu tuh tahun berapa? Sorry gue potong. Antara 2018 sampai 2021 lah. Oke. Waktu itu gue udah gak bisa syuting lagi karena perizinan untuk syuting itu udah ribet. Akhirnya gue mencoba untuk jadi ghostwriter. Penulis lirik untuk rapper-rapper lah gitu. Karena udah terlalu banyak lirik yang gue tulis, kosakatanya udah habis nih di kepala nih. Mau gak mau pakai aplikasi. Wah ini aduh, lu bikin klien gue yang nonton, wah Bang Jer. Enggak. Tapi maksud gue gini Jer, itu kan kalau, ini buat super friends yang awam gitu ya, terus lo ngelihat seorang rapper gitu kan, banyak bahasa slang gitu ya. Atau bahasa-bahasa kiasan yang potong-potong segala macem gitu. Dia bisa juga? Sebenarnya nggak bisa yang terlalu bahasa slangnya yang terlalu kotor gitu biasanya nggak bisa, dilarang biasanya. Itu nanti ya kan AI ini bukan berarti lo 100% dibantu, tapi mempermudah kan. Mempermudah. Jadi 50% pekerjaan gue udah selesai nih. 50% lagi tinggal kreatifnya gue aja. Rubah-rubah dikit. Rubah-rubah dikit, iya. Kalau dari Jason sendiri, apa Jess yang menurut lo memudahkan lo sehari-hari gitu? Lo kan sekarang konten nih gitu. Yang memudahkan udah pasti ChatGPT. ChatGPT sangat memudahkan gua ngonten nulis skrip. Pakai ChatGPT. Tapi sekarang sedang beralih ke Bard AI. Jadi itu ya semacam ChatGPT juga tapi dari Google. Kompetitor. Berarti di ChatGPT Bard itu bisa dong lirik rap bisa disuruh. Should be. Harusnya bisa. Kerjaan baru. Kerjaan baru. Iya kan di Rap Generator mungkin udah habis nih kosakatanya. Udah habis. Ini lebih luas nih. Dicobain aja. Tapi ChatGPT tuh bener-bener bini gue aja di rumah gitu. Terus tiba-tiba seminggu tuh bisa senyum-senyum sendiri gitu. Terus moodnya bagus gitu. Terus gue tanya gitu kan. Kenapa mah? Iya mama punya teman curhat sekarang. Waduh. Si anjing gue bilang. Ngeri banget. Teman curhat. Panik dong gue. Siapa mah teman lama gitu kan. Enggak. ChatGPT. Wah. ChatGPT bisa memudahkan kehidupanku sehari-hari dan membuat aku tenang. Nah, seperti sesimpel bagaimana cara apa-apa yang ibu rumah tangga dijawab cara semuanya. untuk jawab. Nah, ini konspirasi nih. Kenapa? Ini berarti akan mengancam profesi psikolog. Iya dong. Jadi kita nggak perlu teman curhat yang deep banget lagi, tinggal ke ChatGPT dia bakal jawab dong. Gimana Jess? Gimana? Kalau dari lo gimana? Ayo. Jadi semua lu sih. Ini teknis nih, agak teknis tapi ya mungkin lo bisa ngebedah. Kalau sekarang ya, kita ngomongin sekarang. Kalau sekarang mungkin belum bisa.
Belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Karena solusi yang dia kasih pasti template. Itu aja. Itu aja. Lu bosen ke taman. Lu bosen berenang. Kalau nggak ada kolam, nggak ada taman, mau apa? Tapi kan dia artificial intelligence kan? Betul. Iya. Tapi kan katanya AI ini semakin ditanya semakin pintar dia. Iya. Mengembangkan gitu loh. Cuman tetap apa ya istilahnya? Masih terlalu template lah, masih gak masuk akal. Dia tuh beda sama manusia. Jadi misal gini, kita bandingin ini ada AI, ada robot sama ada lu lah misalnya. Gue minta lu beliin kopi. Lu pasti kayak ngecek dulu kan, ada promo gak, harganya mahal gak. Misalnya lu beli kopi 100.000, pasti lu telepon gue dulu dong. Mau gak nih kopi 100.000? Beda sama AI. Kalau AI lu suruh beli kopi, Ya udah beli. udah beli. Mau harga pun berapa, pokoknya mau dia bantai itu satu tempat kopi itu biar dia dapat kopi. Beli kopi malah beli kopi. saham. Pokoknya mission dia itu. Tapi bisa nggak ke depannya? Kedepannya bisa. Nah itu. Kan katanya, kata Elon Musk ya, itu AI akan lebih bahaya dari nuklir. AI akan lebih bahaya dari nuklir. Ini konspirasi nih, jadi salah nih gue yang konspirasi. Nggak apa-apa. Ada disanggah nanti atau misalnya diiyakan. Lumayan sama jadi dia. konten gue. Aduh. Pikiran gue ke situ lagi. Tadi gue gak mau nyebut itu. Iya. Lo sebut sendiri. Iya. Oh, kenapa bahayanya? Kalau menurut gue sih manusia tuh nggak tahu kapan harus berhenti. Siapa yang bakal gantiin AI? Kalau dia terus membantu, tambah pinter, gak ada yang bisa ngatur dia, selesailah kita. Tadi kan ChatGPT ya. Selain ChatGPT apa sih? Bart, kalau yang buatan Indo itu pakai AI. Pakai AI. Soca AI juga, itu buatan Indo. Oke. Nah ini ngomongin buatan Indo dan buatan luar negeri nih. Gitu ya. Secanggih apa sih Indonesia udah ngembangin AI? Menarik nih. Kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi sih di Indonesia tuh bareng masuknya. Oh menarik juga nih. Nah, ChatGPT itu baru rilis tahun ini ya, baru mulai Rame ya. rame. Nah, di luar rame, di Indonesia rame juga langsung. Iya. Nggak ada jarak, paling jarak seminggu gitu. Kalau dulu tuh jarak sebulan 2 bulan gitu. Oke. Jadi Indonesia sih sekarang menurut gue udah gak ketinggalan lah kalau soal teknologi gitu. Bahkan kan sudah ada perusahaan-perusahaan dengan AI juga kan. Aplikasi-aplikasi tentang AI, bahkan teman gue sendiri, dia tuh dasarnya bukan coder lah. Dia bikin aplikasi namanya WA GPT. Konsepnya itu dia masukin chat GPT ke WA. Jadi lu gak perlu login, lu gak perlu buka website. Jadi mak-mak kita, bapak-bapak yang cuma tahu WA, bisa pakai chat GPT dari WA langsung. Lu tanya di WA mau masak apa nih? Ya, kasih ide masakan dong, keluar di WA. Bentuknya nomor. Nah itu dia bukan coder dan dia tanya ChatGPT gimana cara buat WA GPT itu. Gokil gak? Lo gak ada kepikiran ke situ Pak, daripada ngonten bener deh. OTW. Nambah-nambahin konten creator lu, bener. Waduh. Terus tersinggung gue nih. Terus ya, kan ini gue konten creator cuman ini doang. Tersinggung Padahal gue. Tapi beneran Jess, lo ada kepikiran gak sih buat kayak gitu? OTW lah. Nah. Ditunggu aja. Ditunggu aja. Ini gue mau nanya ke berdua lah gitu. Tadi Jason, mungkin ke Jerry dulu. Sepengetahuan lo deh, sektor-sektor apa yang sebenarnya bisa atau mulai banyak menggunakan teknologi AI dan dibantu? Saya jawab agak sedikit panjang gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini gini, keluh kesah lingkungan gue juga. Gue kan dulu editor. Oke. Di masa pandemi, waktu itu kan semua pekerjaan yang melibatkan fisik gitu agak lemah gitu, agak lesu ya. Terus tiba-tiba era digital bener-bener wah gila-gilaan, semua orang bikin konten, bisa menghasilkan uang dari konten gitu kan. Pekerjaan yang bener-bener hidup adalah editor waktu itu. Iya, semua orang tuh nerima editan meeting lewat Zoom, terus kirim-kiriman data gitu. Terus tiba-tiba ini nggak ada yang memprediksi pekerjaan editor yang benar-benar waktu itu seksi banget, ya kan, menggiurkan banget, budgetnya diganti oleh mesin. Nah itu terjadinya sekarang. Banyak orang yang ngeluh kayak, buset sekarang ngedit tuh gampang banget ya, pakai aplikasi ini doang, kayak lo mau bikin transisi kayak gimana pun udah gampang.
jedak jeduk tuh. Coba ngedit manual pakai Premiere. Nangis lu. 2 hari gak selesai. 2 hari gak selesai. Terus yang kayak orang-orang di TikTok yang bikin berita ya, belakangnya bolong. Zaman dulu gue pakai roto, Pak. Betul. Zaman Frame dulu by kalau frame. musik Fruity Loop kali. Iya, Fruity Loop. Fruity Loop dulu kan. Terus ada lagi yang lebih jadul tuh kalau mainin tune suara Melodyne. Sekarang kan udah ada auto tune segala macem gitu ya. Kan semakin berkembang gitu. Nah, tapi walaupun banyak orang yang merasa panik gitu ya, kayak waduh gue terancam nih sebagai editor, sebagai desainer gitu, gue terancam. Tapi ada juga orang yang untuk saat ini memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, kayak wah ini kesempatan gue untuk meringankan pekerjaan gue. Oke. 50 kayak gue bilang tadi 50% pekerjaan gue tuh udah dikerjain sama AI, tinggal gimana tuh gue bisa kreatif aja gitu. Iya. Ya kan? Dan juga AI ini kan kalau bisa dibilang lagi masa pengembangan gak sih? Iya. Apa memang udah mateng banget? Belum dong. Baru 1 step awal menurut gua. Otomatis dia masih membutuhkan artis, Pak. Ya. Iya dong. Betul. Iya. Untuk saat ini, nggak tahu ke depannya ya. Berarti untuk saat ini kalau dari ranah musik lah gitu ya, karena lo Musik juga misalnya. musik ya. Beatmaker dan dengan kecerdasan teknologi AI ini berarti bukan tergantikan, Bukan. tapi terbantu. Terbantu sama kliennya beda aja sekarang. Kalau dulu bisa dari, misalkan gue beatmaker, lu rapper, gue bisa langsung ke lu. Tapi untuk kedepannya mungkin antara gue dengan si perusahaan AI. Lu perusahaan AI ya? Iya, ini beat gue lo, gue masukin ke lu ya. Gue punya ketukan yang suaranya gini loh. Gue kasih ke lu ya. Nanti siapa tahu ada rapper yang mau nyari suara ketukan kayak gitu. Gitulah kurang lebih ya, bahasa bodohnya ya. Bahasa bodohnya begitu. Iya. Waduh, ini menarik nih. Karena gue juga berhubungan dengan dunia suara gitu ya. Sebenarnya nih, gue pengen nanya. Itu secara algoritma tuh gimana sih? Gimana caranya algoritma tuh buat proses audio generate ini, Jas? Mungkin kalau secara teknikal banget gue gak bisa jelasin ya. Karena itu kan coding banget ya. Oke. Tapi kalau secara luas, dia itu awalnya dia ngumpulin semua data dulu nih. Misalnya suara lu ngedubbing apapun, dikumpulin. Itu istilahnya di kolom-kolomin lah. Mana suara lu yang happy, mana suara lu yang sedih, mana suara lu yang marah. Terus intonasi lu mana yang tinggi, mana yang rendah. Terus logat lu berubah gak. Itu semua di kolom-kolomin sama dia, dipelajarin, dijadiin satu. Terus dia coba nih, buat suara lu. Dia trial and error dulu nih. Dia coba nih pertama pakai suara gini. Kok masih salah ya intonasinya ya? Dia pelajarin. Dia coba yang kedua. Nih intonasinya udah bener tapi logatnya salah nih. Dia pelajarin lagi. Sampai akhirnya jadi suara lu. Kita Biasanya lihat kan minjem duit pakai chat nih. Nah, Mencari bahasa yang paling halus tapi top chair gitu ya. Biasanya minjem duit pakai chat. Pakai suara gue, Pak. Jer, punten. Gitu kan. Aduh gitu. Gue biasa lah, apa kabar gitu-gitu. Tapi pakai suara gue. Oke. Terus dia nelpon gitu, gak ada yang tahu, Pak. Oke. Terus minjem duit. Tahu gak lo yang bisa bedain dia mau minjem duit dan gak bisa ditiru AI apa? Apa? Gestur. Gestur ya. Gestur. benar. Kalau nada, nih kayaknya enggak deh. Kalau orang gestur, ngelus-ngelus dengkul, ngelus-ngelus gini. ini sikut. Nah itu udah tahu tuh. Nggak usah pakai AI, udah langsung Udah aja tahu. berapa. Gitu. Iya. tapi sekarang udah ada loh yang gesturnya pun dipelajarin. Dipelajarin juga. Jadi gue lagi, Keren. gue belum rilis sih kontennya, tapi gue spill dikit. Jadi gue lagi buat ada 2 video nih, atas bawah. Satu tuh gue syuting manual, satu gue pakai AI. Itu gue nanya ke orang, bisa bedain gak yang mana AI? Gak bisa. Jadi ya gestur, mulut lu, kedipan lu, gerakan lu naik turun gini. Itu sudah dipelajarin semua sama dia. Sekarang tuh ini loh Mas, kayak aplikasi pinjol aja udah pakai AI Mas. Gue sempet denger sih. Gue kena kemarin. Kemarin gue dapat telepon dari nomor nggak dikenal. Tiba-tiba pas gue angkat suara cewek. Suara cewek ngomongnya persis kayak manusia. Tapi ada beberapa katanya tuh nada pengulangannya mirip gitu. Oh. Ya sama gitu. Terus dia nanya apakah kamu teman si ini? Kalau benar jawab iya. Kalau kamu kayak gue bersedia menjadi penjamin untuk dia ngutang, jawab iya. Terus gue minta ulang kalimat kan. Gue bilang, maaf mbak boleh diulang gak?
Jawab iya atau tidak. Iya, coba Mbak. Kan gue ada kata iya tuh. Iya, coba ulang Mbak. Ah, baik, terima kasih. Jadi penjamin gue tiba-tiba. Uset, gue bilang ini siapa? Gue cari ya kan orangnya kan. Akhirnya ketemu. Ya gue bilang, lu ngejebak banget nih. Gue bilang ini ngejebak banget nih AI-nya parah. Solusinya gimana ya? Gak tahu tuh gimana tuh. Aduh, tapi tadi dari cara kerja yang cukup emosional, mungkin gitu ya, dari gestur itu kan udah detail banget. Terus sekarang kepinjol gitu ya. Gue jadi ingat ada satu di Indonesia nih, ada sosok direktur bukan orang, tapi menggunakan AI ini. AI, iya. Nah itu apa Jess? Kalau suara kan tadi oke, gue nangkep gitu ya. Nah ini nih apa nih? Ini gue juga baru denger dan gue baru research lah soal ini. Oh iya kan? Ya, udah lo research? Gue research. Oke. Dan ternyata gue bukan ngejelekin company itu ya. Oke. Ini disclaimer dulu nih. Ya. Itu enggak, AI-nya itu enggak sedirektur itulah istilahnya. Tetap ada manusia di baliknya. Oh. Bukan kayak film-film yang kayak udah ngatur lu kerja ini, enggak gitu. Tetap ada manusia di belakangnya. Oh. Cuman masih jadi tools lah. Yang kasih saran itu mungkin dia nanya. Bisa ini dia kasih data nih, penjualan bulan ini segini, penjualan bulan kemarin segini. Tolong dong kasih kita saran ke depannya gimana cara naikinnya. Konsepnya seperti itu, cuman yang dibawa sama berita cukup berbeda. Oke. Nah sekarang buat Jerry nih, lo kan beberapa kali bahas teknologi AI nih gitu. Dan sampai akhirnya di sini juga bahas teknologi AI. Soal robot dengan kecerdasan buatan yang mengancam kehidupan manusia. Oke. Kalau boleh dijelasin sedikit nih Jer. Udah sejauh apa sih kecerdasan dan teknologi yang dipunya robot-robot AI ini? Sepengetahuan lo. Robot itu dibuat atas dasar imajinasi dia itu salah satu Disney Imaginer namanya. Kalau nggak salah ya namanya siapa? Hudson apa gitu. Disney Imaginer? Iya. Dia bikin robot itu mirip sama istrinya. Waduh. Dan si robot ini bener-bener kayak ngewarisin sifat si istrinya. Si pembuat ini. Terus dipamerin di Arabnya mana ya? Arab Saudi apa di Dubai apa di mana gitu. Pas dipamerin sampai-sampai pemerintah Arab itu mengizinkan dia dapat kewarganegaraan robot itu dan sampai sekarang. Nah itu robot pernah sekali kayak error ngucapin kalimat gimana nantinya artificial intelligence bakal bisa menguasai bumi. Itu dia sempat ngucapin itu. Tapi pas dia ucapin tuh kayak orang ini tau gak lo, kayak orang eps gitu, kayak keceplosan gitu. Wah. Sempat kayak gitu. Terus diulang lagi, diminta ulang lagi dia kayak maaf keceplosan tuh. Iya, maaf tadi kayak gue salah ngomong gitu. Sekarang gue jadi ingat yang namanya deepfake lah ya, deepfake. Tahu lah ya lo deepfake gitu ya. Deepfake AI itu juga disalahgunakan buat beberapa tindak kriminalitas. Betul. Scam secara visual gitu ya. Bahkan kabarnya udah pernah dicoba untuk niruin konten kreator dari bentuk wajah yang mirip gitu ya. Terus juga suara, gestur dan lain-lain, bicara gitu. Bagaimana sih tanggapannya untuk ranah konten kreator ini? Kalau gue sih plus minus sih. Kalau sebagai konten creator ada deepfake, enak dong. Lu punya tim, lu bisa suruh tim lu yang kerja. Iya dong. Ya. Iya dong. Ya. Tapi di satu sisi juga orang lain juga bisa buat itu. Jadi muka lu nggak penting lagi gitu istilahnya. Lu nggak perlu muncul, tetap bisa dijual kontennya. Kalau sekarang kan kita konten kreator harus muncul terus di depan kamera kan. Oh, mostly kayak gitu Mostly ya. seperti itu. Kedepannya kalau deepfake ini terus jadi, dari gestur jadi, dari muka jadi, terus lu tinggal masukin skrip, dia ngomong sendiri, sebenarnya kan membantu. Tapi di satu sisi juga orang lain juga bisa buat itu. Oke. Ini dari lo nih. Ini dari gue nih. Oke. Nah. Dari lo, Jer? Kita contohin aja. Dulu ada ojek pangkalan, sekarang sudah ada ojek online. Tapi ujung-ujungnya abang ojek kepake juga. Kan gitu ya? Betul. Bedanya sistemnya aja. Betul. Dulu ojek pangkalan mengandalkan apa? Ngandalin saung mas. Nongkrong tidur dulu kan. Kalau sekarang kan ngandalin aplikasi gitu. Sama jamu. Sama jaket tebel gitu ya kan. Tapi tetep nih inti dari semuanya siapa? Abang ojeknya kepake. Jadi intinya gitu. Jadi kemunculan AI sekarang
kembali lagi kepada kita nih. Misalkan kita merasa terancam, ya mau gak mau adaptasi bro. Betul. Adaptasi bro. Gimana adaptasinya? Coba dari lu bisa dibantu. bantu. Kalau dari gue sih adaptasi yang paling awal coba dulu. Pakai Iya dulu. sih mas. Kalau enggak, makanya gue bilang, gue karena belum nyoba, gue gak bisa jelasin. Nah itu. Learning by doing kalau kata Wong Jawa mah. Iya dong. Benar. Kita coba dulu, ada error-errornya, di situ kita bisa tahu nanti, baru bisa kita bagi ke teman-teman. Betul. Gitu. Makanya itu gue explore terus nih. Gue nyoba terus. Sekarang gue tanya lu, dengan adanya AI, kalau lu nggak mau beradaptasi, lu mau ngapain? Tidur? Nggak mungkin mas. Gak mungkin. Nggak mungkin. Mau nggak mau Adaptasi. beradaptasi. Adaptasinya ya ganti pekerjaan kalau saya. Itu namanya minggat gitu. Bukan Lo beradaptasi. adaptasi. Saya adaptasi. Ternak lele? Iya, Ya, iya, adaptasi. Bakalan ada solusi nggak untuk AI ini? Ataukah memang AI being AI pada nantinya? AI akan diciptakan sama AI. Balik lagi tergantung manusianya sih. Ya. Kapan manusia itu tahu harus berhenti. Kalau dia terus, jadilah bom atom. Setiap virus ada vaksinnya. Should be. Setiap penyakit ada Should be. obatnya. Permasalahan AI, gue yakin nantinya pasti ada solusinya. Pasti ada pihak yang bakal ya menawarkan Counter lah diri. ya, Iya counternya. counter. Biar gue aja nih yang membatasin. Atau mungkin bisa jadi di masa depan pembuat AI kalau udah kelewatan nih bisa dianggap kriminal. Bisa aja juga AI lawan. Undang-undang balik lagi gitu. Oke. Bisa juga. dikit lagi aja, Jerry. Beda. Iya dong. Kreator nih. Iya. Kita tidak berharap lagi kepada pekerjaan di luar, kita menciptakan pekerjaan sendiri, timbul undang-undang. Iya. Sekarang AI ya kan berkembang bla bla bla, masa sih nggak ada undang-undangnya? Belum. Tunggu aja. Belum. Jerry Satgas. Satgas AI. Wis. Gimana Jess tadi lo? Iya bisa jadi juga yang ngebatasin itu AI juga. Ada AI jahat, ada AI baik, siapa tahu. Beuh. AI jahat, AI putih dan AI hitam. Iya ya, karena dunia itu harus seimbang ya. Iya. Ada Yin superhero, dan yang. iya. Ada superhero ada? Ada musuh, iya kan? Iya, ada superhero, musuhnya. villain. Iya benar. Supaya bisa jadi sebuah market. Bener lagi. Lah iya Pak. Iya. Iya, market. Tidak ada masalah, maka Tidak ada solusi. Ada masalah, solusi bisa dijual. Sepakat? Sepakat dong. Berarti terakhir Iya. kalian simpulkan, jawab dengan setegas-tegasnya, AI sebetulnya partner atau musuh? Partner. Dua-duanya. Ya dong, boleh dong. Boleh dong. Gak boleh dong. Nggak boleh dong. Satu dong. Satu dong. Satu ya? Langsung lugas kayak Jason. Oke, boleh partner lah. Partner ya. Karena gue akan beradaptasi dengan itu. Keren. Kalau lu jadiin dia musuh, mati lu. Ketinggalan kereta gue. Iya benar. Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan topik menarik di sini. Gua pamit undur diri. Jerry Taufik pamit undur Gua diri. aja San. Salam AI. Kok salam ya? Salah ya. Salam apa dong? Iya bener. Salam apa dong? Bye-bye semuanya.